Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita yang diminta untuk dibahas. Saya sudah mengurutkan ketiga perusahaan ini dari yang menurut saya paling baik sampai yang kurang menurut saya. Seperti yang teman-teman lihat, juara satu kita adalah saham batubara, yakni Adro. Kedua adalah saham consumer, yakni Indofood. Lalu yang ketiga adalah saham Telkom, ini juga consumer. Kenapa Telkom bisa di posisi terakhir, nanti kita akan bahas ya. Seperti biasa saya akan membahas di posisi terakhir terlebih dahulu. Telkom Indonesia Tbk dengan kode emiten TLKM atau kita panggil aja TLKM. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Ya, jadi mereka ini adalah BUMN atau badan usaha milik negara. Di website mereka enggak dijelaskan secara lengkap tentang sejarah mereka sih, palingan tentang visi misi mereka ya. Tapi ada dikatakan di sini sih, tapi ini menurut saya nggak terlalu to the point ya, karena dikatakan bahwa 1982 kemunculan telepon ya waktu itu ya. Kalau untuk kelahiran Telkom itu tahun 1965 ya. Tahun 61 pemerintah mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi ya. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi. Gitu ya teman-teman. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Jadi udah lama banget. 95 tumbuhnya teknologi seluler. Gitu teman-teman, sampai sekarang sudah ada yang namanya 5G di Indonesia, meskipun cuma ada beberapa titik, tapi itu perkembangan yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Untuk prospeknya Telkom ini cukup bagus karena dibutuhkan oleh orang banyak, apalagi di sektor yang cukup futuristik sekarang ya. Pertemuan jarak jauh bisa memakai video call, jadi prospeknya bagus. Untuk pemegang saham, ada negara Republik Indonesia memegang 52%. Ini bagus, lalu masyarakat memegang 47%. Ini juga aman, masih aman ya. Kalau kita lihat di sini beritanya tentang negara Republik Indonesia, aman. Pastinya negara kita yang tercinta. Untuk pemegang sahamnya aman. Kalau untuk laporan keuangannya bagaimana, kita lihat dulu di sebelah sini. Kita buka dan kita bandingkan dengan yang punya RTI bisnis. Kita lihat untuk mata uang pelaporannya, dia memakai rupiah dan juga pembulatannya miliaran, jadi perlu kita kalikan 1 miliar. Kita coba lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Untuk laba rugi untuk entitas induk 13 triliun ya, 13 triliun. Kita coba cek. Yap, betul ya, 13 triliun. Lalu untuk PR nya 16 kali. Dan untuk liquidity-nya, nah ini kurang bagus bagi saya. Perusahaan sekelas Telkom kok hutangnya gede banget. Kita coba lihat. Aset lancarnya sebesar 61 triliun. Liabilitas jangka pendek 76 triliun. Jadi masih lebih gede hutangnya. Untuk transaksi hariannya 414 miliar rupiah. Ini bagus, cuman Telkom ini kurangnya ada di 2 sektor. Dan ini 2 sektornya adalah yang terpenting bagi saya, PR dan liquidity. Jadi saya kurang menyarankan. Itulah kenapa Telkom di posisi terakhir. Selanjutnya kita bahas INDF. Kita cari dulu sejarah mereka. INDF saham ini dia. Kita pertama lihat dulu yang bagian idnfinancial.com untuk melihat tentang sejarah mereka. Ya, baik. Oke, Indofood sukses makmur Tbk dengan kode emiten INDF atau kita panggil aja INDF. Di sebelah sini idnfinancial.com. Agak jauh ya, ini dia. Lalu untuk bagian news, kita coba baca-baca. Palingan penurunan labanya aja sih. Selanjutnya sih aman-aman aja. Kita lihat dulu sejarah mereka di bagian sekilas tentang perusahaan. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan,
Minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 90. Wow, jadi masih baru-baru juga. Selanjutnya untuk pemegang saham, ya untuk prospeknya bagus karena bergerak di bidang konsumen. Pemegang sahamnya adalah First, harusnya muncul di sini, First Pacific Investment. Nah ini dia, masuk ke news. Kalau kita baca di sini sih oke-oke aja. Untuk porsi masyarakat 49,93% ini masih taraf yang aman. Jadi saya ya bolehkan. Selanjutnya untuk fundamentalnya kita download dulu di IDX. Untuk Indofood ini dia. Oke. Dan ini dia. Kuartal kedua kita download. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah, pembulatan jutaan, jadi perlu kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar, kita lihat di sini 2,9 triliun. Yap, betul. Dengan PR-nya 9,3 kali. Nah, ini udah masuk watchlist standar saya. Liquidity-nya juga oke. Untuk aset lancarnya sebesar 54 triliun. Dia batas jangka pendek 32 triliun. Ini masih lebih gede aset lancarnya. Bagus. Dan untuk turnover harian mereka itu sebesar 57 miliar rupiah. Ini juga bagus. Jadi Indofood ini masuk watchlist standar saya. Selanjutnya di nomor pertama ini Adro, masuk watchlist premium saya. Bagaimana ke profil perusahaan yang satu ini? Yuk mari kita cari. Pertama kita ketik dulu Adro saham. Saham, ini dia. Kita copy dulu judulnya, salin, dan kita paste, dan kita dapatkan berbagai informasi tentangnya. Seperti biasa, IDN Financial menjadi andalan saya untuk melihat profil daripada perusahaan-perusahaan. Saya cari dulu agak, ini dia. Baik, kita masuk dulu ke news untuk melihat berita tentang perusahaan yang satu ini. Dividen, smelter aluminium. Oke, nah mereka ada diversifikasi ya. Smelter aluminium yang untuk bisnis non batubara, untuk diversifikasi. Bagus, memang perlu itu karena batubara nggak tahu sampai kapan akan terus bertahan. Kita masuk ke siklus tentang perusahaan. Jadi adalah perusahaan pertambangan batubara terpadu yang berbasis di Indonesia, bergerak di bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Ini masih baru. Selanjutnya pemegang saham, kita lihat di sini ada PT Adaro Strategi. Untuk prospeknya sih masih cukup bagus untuk sekarang. Untuk sekarang ya, kalau batu baranya ya, jadi perlu diversifikasi seperti smelter aluminium yang tadi dijelaskan di berita, karena itu penting. Selanjutnya untuk pemegang saham Adaro, ada Adaro Strategi Investment. Kalau kita baca di sini aman ya, karena berita negatif yang memberatkan secara hukum. Lalu untuk posisi masyarakatnya 46,78%, ini sih aman, masih aman. Lalu untuk laporan keuangan juara pertama kita bagaimana? Kita lihat dulu Adro ini. Kita ketik Adro dulu. Lalu kita download yang kuartal kedua. Udah tersedia, kita download dan kita bandingkan dengan yang RT Business. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk dolar Amerika, pembulatan ribuan. Jadi perlu kita kalikan. Untuk kurs konversinya nggak disediakan, jadi kita pakai yang 14 ribuan aja. Jadi perlu kita kalikan 14 juta. Selanjutnya untuk laba rugi untuk entitas induk itu sebesar ini dia 1,2 juta US dollar. Kita kalikan 14 juta itu berarti sekitar 28 triliun. Coba kita lihat 18 triliun tepatnya. Oke, 18 triliun per yang didapat 3,55 kali. Ya.
Oke, baik. Setelah itu liquidity. Ukuran rasionya hampir 3 kali lipat. Maksud saya lebih dari 2 kali lipat ya. Kalau lebih dari 3 kali lipat masih jauh itu. Aset lancar 3,6 miliar 3,6 miliar US dollar. Liabilitas jangka pendek 1,5 miliar US dollar. Jadi masih lebih gede aset lancar. Transaksi harian 285 miliar rupiah. Ya, Adro ini juara satu kita. Jadi dari ketiga perusahaan hanya ada 2 perusahaan yang masuk watchlist standar saya, Adro dan Indofood. Untuk Telekom sih masih belum. Saya belum sarankan. Jadi gitu aja teman-teman tentang ketiga perusahaan ini. Semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk mention saham-saham yang mau dibahas kalau mau dibahas. Ya, bisa di kolom komentar. Saya tutup untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.